Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmawati, nomor absen 25 dari kelas 12 Perbankan. Dalam video ini, saya akan menjawab atau memberikan pendapat saya sendiri dari soal yang telah diberikan oleh Bapak Syamsuddin selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu, berikan pendapatmu, pernahkah kamu melanggar hak dan mengingkari kewajiban? Berikan contoh beserta penjelasannya. Sebelum saya menjawab atau memberikan pendapat saya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Biasanya, dengan melaksanakan kewajiban, maka seseorang bisa mendapatkan hak. Kita lanjut dalam pembahasan soal yang telah diberikan, yaitu, pernahkah kamu melanggar hak dan mengingkari kewajiban? Berikan contohnya beserta penjelasannya. Alhamdulillah, dari saya sendiri, saya belum pernah melakukan tindakan yang namanya melanggar hak sebagai warga negara Indonesia. Dan dalam warga negara Indonesia, faktor penyebab pelanggaran hak dan mengingkari kewajiban itu terjadi karena 1. Adanya sikap egois, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, 3. Munculnya sikap intoleran, 4. Adanya penyalahgunaan kekuasaan, yang kelima, aparat penegak hukum yang kurang tegas, yang keenam, adanya penyalahgunaan teknologi. Sedangkan bentuk contoh pelanggaran yang ada dalam warga negara Indonesia yaitu 1. Pelanggaran hak cipta. Contohnya yaitu dari pelanggaran hak cipta seperti beredarnya DVD atau VCD, bajakan atau perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan lain sebagainya. Yang kedua, semakin banyak kriminalitas. Yang ketiga, angka anak putus sekolah cukup tinggi. Yang keempat, ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sedangkan pelanggaran hak warga negara menurut Undang-Undang Negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindakan menangkap seseorang atau kelompok. Yang kedua, penerapan budaya tindak kekerasan. Yang ketiga, pembungkaman atau pembatasan kebebasan pers. Yang keempat, menciptakan rasa takut dan tunduk dari masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, pembatasan kegiatan dalam berkumpul dan mengutarakan aspirasi. Dan kemudian untuk pengingkaran kewajiban, yaitu saya pernah melakukannya, yakni membuang sampah sembarangan serta melanggar tata tertib lalu lintas. Kejadiannya pada saat pembuangan sampah sembarangan yaitu karena pada saat itu saya setelah makan dan hendak ingin buang sampah tersebut, di sekeliling saya tidak ada satupun tempat sampah. Dan dengan terpaksa, saya harus membuang sampah tersebut sembarangan seperti orang-orang yang terlalu bodoh amat dengan sekelilingnya. Tetapi, dalam perlakuan saya tersebut, saya juga merasa sangat menyesali, karena pembuangan sampah dapat menyebabkan sarang penyakit serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk kejadian melanggar tertib lalu lintas, pada saat itu, saya bangun kesiangan, karena setelah salat subuh, saya tidur kembali. Dan kemudian saya dibangunkan oleh kedua orang tua saya, dan kemudian saya bergegas terburu-buru bersiap-siap berangkat untuk sekolah. Pada saat perjalanan menuju ke sekolah, saya mengendarai sepeda motor dengan lumayan cukup kencang. Sehingga pada saat di lampu merah, lampu menunjukkan masih warna hijau. Selepas itu, ternyata pada saat saya berjalan, lampu menunjukkan warna merah. Tetapi, alhamdulillah, jalan pada saat itu tidak begitu ramai. Saya tahu itu merupakan hal yang sangat membahayakan, karena dapat menyebabkan kecelakaan. Dari kejadian tersebut, saya juga merasa salah dan sudah tidak mengulanginya lagi. Untuk pelanggaran hak di sekolah sebagai siswa, saya juga pernah mendapatkan nilai yang tidak adil. Untuk kewajiban sendiri, yaitu pernah tidak mengerjakan tugas dan melanggar tata tertib, yaitu telat datang ke sekolah. Soal yang kedua, yaitu berikan pendapatmu upaya apa yang harus dilakukan individu agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
yaitu menurut saya yang pertama, mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga, selain lembaga tinggi negara, penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi, upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan. Cukup sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.